Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswa kelas 12 MIPA. Kita masih berada pada bab listrik statis, di mana pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kapasitor, yaitu materi keempat, di mana kemarin kita sudah mempelajari materi ketiga, yaitu tentang flux listrik dan hukum Gauss. Kita mulai saja materi keempat, yaitu kapasitor. Kita awali dengan pemahaman apa itu kapasitor. Jadi kapasitor itu adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Jika kalian pergi ke toko elektronika, kalian membeli sebuah kapasitor, maka kalian akan mendapatkan wujud kapasitor seperti gambar yang ditampilkan ya. Jadi bentuknya itu seperti silinder atau pula yang seperti ini, bisa ya yang warna hijau, yaitu seperti kotak seperti ini. Nah, bila kalian membongkar peralatan elektronika, kalian juga bisa mendapatkan gambar seperti yang ada di kanan ini. Ini kapasitor-kapasitornya yang sudah tersusun pada protoboard ya, begitu. Nah, karena kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik, maka terdapat besaran yang dinamakan kapasitansi. Kapasitansi ini adalah besaran yang menyatakan kemampuan untuk menyimpan muatan listrik. Jika kapasitor dengan kapasitansi C itu dihubungkan dengan beda potensial V, maka kapasitor itu akan menyimpan muatan Q sebesar C dikali V ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa memahami bahwa semakin besar kapasitansi, maka muatan yang disimpan pun semakin besar atau berbanding lurus. Begitu pula dengan beda potensial, kapasitor yang dihubungkan dengan beda potensial yang lebih tinggi, maka dia akan menyimpan muatan yang lebih besar pula. Seperti itu, persamaan Q sama dengan C kali V. Next. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kapasitor keping sejajar. Kapasitor keping sejajar ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi permodelannya terdapat dua pelat sejajar atau dua keping sejajar, di mana setiap keping memiliki luas A dan kedua keping ini terpisah sejauh D. D ini nanti kita sebut dengan tebal kapasitor. Untuk setiap keping terdapat distribusi muatan persatuan luas atau yang kita sebut dengan sigma. Jadi simbol ini kita sebut dengan sigma. Di masing-masing plat yaitu positif sigma dan negatif sigma. Ini menunjukkan misalkan kapasitor ini menyimpan muatan 10 kolom. Itu artinya pada luasan plat yang warna hijau ini tersimpan plus 10 kolom, dan yang pada plat oranye ini negatif 10 kolom. Seperti itu ya. Jadi kalian harus memahami bahwa kapasitor itu menyimpan muatan dan muatannya tersimpan di pelatnya. Jadi kalau ditanya di manakah muatan yang tersimpan oleh kapasitor, jadi muatan-muatan itu disimpan pada pelatnya, ya, pelat sejajarnya begitu. Waktu materi sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa medan listrik pada dua pelat sejajar atau keping sejajar berdasarkan hukum Gauss kita dapatkan E sama dengan Q per epsilon 0A. Nah, nanti Q per A ini adalah sigma. Jadi sigma itu adalah muatan atau distribusi muatan yang terkandung persatuan luas. Seperti itu ya. Oke, next. Selanjutnya kita menentukan bagaimanakah besar kapasitansi pada kapasitor keping sejajar. Kita sudah mendapatkan persamaan medan listrik dan penyimpanan muatan pada kapasitor. Lalu kita uraikan saja persamaannya. Untuk medan listrik berarti potensial dibagi jarak antara dua keping atau D, dan Q kita uraikan menjadi C kali V. Lalu V nya kita hilangkan sehingga kita dapatkan C sama dengan ini epsilon 0A nya ke sini naik ya. Jadi epsilon 0A per D. Nah, ini adalah persamaan untuk kapasitansi keping sejajar bila mediumnya udara. Artinya di antara dua keping sejajar ini mediumnya udara. Di mana epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa. Nanti ada di selanjutnya. Untuk kapasitansi satuannya adalah farad. Ya, seperti itu. Sehingga dari
persamaan ini, C sama dengan epsilon 0A per D, kita bisa membuat kesimpulan ada 3 cara memperbesar kapasitansi kapasitor keping sejajar berdasarkan persamaan tadi ya, yang persamaan ini. Apa saja cara-caranya? Yang pertama adalah memperbesar luas pelat A, maaf ya. Jadi semakin besar luas pelatnya ini ya, yang luas pelat A-nya ini, maka kapasitansinya pun akan semakin besar. Nah, untuk menghindari luas yang terlalu besar, maka kapasitor itu bisa digulung. Jadi secara strukturnya itu dibuat digulung. Ya, digulung seperti ini. Sehingga kalau kalian temukan pada kenyataannya, kapasitor berbentuk silinder. Jadi sebenarnya silinder ini adalah gulungan ya, gulungan dari 2 pelat yang memang luas, mungkin panjang seperti itu, maka digulung sehingga membentuk bentuk kapasitor yang seperti ini. Oke, paham ya? Next. Cara kedua adalah memperkecil tebal kapasitor atau jarak antar keping D. Jadi jika jarak antar kepingnya diperkecil atau didekatkan, maka kapasitansi kapasitor itu juga akan semakin meningkat. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik sudah saya pernah berikan paparannya di materi pertama tentang gaya listrik. Kalian bisa buka lagi materi pertama. Bahan dielektrik itu disisipkan di antara 2 pelat. Jadi di sini ya, disisipkan di antara 2 pelat. Jadi kalau tadi 2 pelat itu mediumnya udara, bila ada dielektrik maka disisipi di tengah-tengahnya. Karena terdapat bahan dielektrik, maka kapasitansinya pun berubah. Nah, untuk kapasitansi kapasitor yang sudah disisipi bahan dielektrik, itu diberikan dalam persamaan seperti ini, sama dengan K dikali epsilon 0A per D. Jadi ada konstanta dielektriknya. Ya, seperti itu. Dengan epsilon 0A per D ini adalah C, atau kapasitansi kapasitor yang memang sebelum disisipi bahan dielektrik atau yang masih mediumnya udara. Jadi ada hubungannya antara kapasitor yang disisipi bahan dielektrik dengan kapasitor yang mediumnya udara. Kalian bisa mendapatkan pemahaman dari persamaan ini bahwa kapasitor yang disisipi bahan dielektrik itu kapasitansinya pasti lebih besar dari kapasitor yang hanya medium udara. Oke, seperti itu ya. Next. Selanjutnya ada lagi kapasitansi kapasitor bola. Jadi ada kapasitor yang berbentuk bola. Ini bolanya adalah bola konduktor berongga ya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga kita sudah membahasnya di materi ketiga. Untuk bola konduktor berongga, kita mengetahui bahwa potensial listriknya pada permukaan, jadi pada permukaan bola konduktor ini, itu adalah K/Q per R. Sehingga bila bola konduktor ini dihubungkan dengan sebuah beda potensial, ya, maka itu akan bersifat sebagai kapasitor, akan menyimpan muatan ya pada permukaan bolanya. Maka berdasarkan persamaan penyimpanan kapasitor, kita bisa dapatkan persamaan untuk V-nya kita ganti dengan K/Q per R, di mana Q itu adalah muatan yang disimpan oleh kapasitor bola ini yang letaknya di permukaan. Lalu Q-nya kita hilangkan sehingga kita dapatkan, ini kita coret ya, R sama dengan C kali K. Ini R-nya pindah ke sini. Sehingga kita dapatkan kapasitor bola memiliki kapasitansi R per K, di mana jari-jari bola itu adalah R. Dari persamaan ini kita bisa mendapatkan pemahaman pula bahwa semakin besar kapasitor bola, maka kapasitansinya semakin besar ya, karena jari-jarinya sebanding dengan kapasitansi. Untuk nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Next. Kita tahu bahwa kapasitor itu menyimpan muatan, maka pastilah terdapat energi yang disimpan oleh sebuah kapasitor. Nah, untuk energi yang disimpan oleh sebuah kapasitor, kita rumuskan adalah setengah CV kuadrat, di mana ini satuannya dalam joule ya. Kalian bisa mengubah persamaannya, bisa menjadi setengah QV atau setengah Q kuadrat per C. Ini hanya substitusi dari persamaan Q sama dengan C kali V tadi. Seperti itu ya, kalian bisa menggunakan ini atau ini.
Itu untuk materi tentang kapasitor. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Oke, mari kita simak. Ada sebuah kapasitor keping sejajar. Saat kedua kepingnya disisipi bahan, mempunyai kapasitas C. Jika bahan tersebut diambil, di sini bahan itu yang dimaksud adalah bahan dielektrik ya, seperti itu. Luas menjadi 2 kali dan jarak antar kepingnya menjadi setengah kali. Ternyata kapasitansinya juga sama-sama C. Artinya jika saat kapasitor itu dalam keadaan mediumnya udara, karena tadi bahan dielektriknya sudah diambil, kapasitansinya tidak berubah. Nah, pertanyaannya adalah berapa konstanta dielektrik bahan tersebut? Mari kita jawab. Jika terdapat soal seperti ini, maka yang kita lakukan adalah konsep perbandingan. Ya, jadi yang mula-mula kapasitor itu disisipi bahan dielektrik, kita bisa tuliskan C dielektrik. Lalu setelah bahan dielektriknya diambil menjadi medium udara, sehingga kita bisa tuliskan C udara. Kita substitusikan persamaan kapasitansi untuk masing-masing keadaan ini. Lalu kita dapatkan C per C, ya ini karena tadi kapasitansinya tidak berubah. Kita tuliskan saja C. Dan untuk perubahan yang terjadi adalah pada luas pelatnya, di mana ketika mediumnya udara menjadi 2 kalinya, sehingga kita bisa tuliskan 2A. Dan untuk tebal kapasitor menjadi setengahnya, setengah D. Lalu kita matematis biasa, kita hilangkan seperti itu. Ini 2 per setengah berarti 4. 4 kita tarik ke sini ya, karena ini 1, sehingga kita dapatkan K sama dengan 4 ya, karena ini kita coret. Nah, dari hasil ini kita sudah dapatkan berarti nilai dari bahan dielektrik itu memiliki konstanta yang nilainya 4. Seperti itu. Next adalah tugas yang seperti biasa kalian dapat kerjakan, lalu difoto dan diupload. Yang nomor 1 seperti ini, silakan kalian bisa mencari nilai kapasitansi untuk masing-masing kapasitor. Oke ya, ini ada 5, sehingga nanti kalian bisa hitung satu-satu. Nanti kalian akan bisa menentukan mana kapasitor nomor 1, 2, 3, atau 4, atau 5 yang memiliki kapasitansi terbesar. Seperti itu. Ini kapasitornya dielektrik semua. Untuk nomor 2, silakan kalian bisa memahami bahwa ini terdapat soal yang terdapat bahan dielektriknya, sehingga nanti kalian diminta untuk mencari kapasitasnya dan beberapa muatan yang disimpan, medan listrik, dan energinya, di mana bahan dielektriknya memiliki konstanta yang nilainya 2,5. Lalu yang nomor 3 terakhir, silakan kalian, ini ada soal penerapan. Ada sebuah kapasitor yang nanti digunakan untuk menerangi tabung cahaya sebenarnya. Oh, bukan menerangi ya, ini digunakan untuk tabung cahaya pada kamera. Nah, nanti silakan kalian bisa mencari tahu berapa lama ya atau waktunya cahaya ini berpijar. Sedikit informasi saja bahwa kapasitor itu selain melakukan pengisian muatan, dia ada pengosongan muatan. Nah, pada nomor 3 ini, kapasitor yang sudah tersimpan muatannya atau memiliki muatan listrik, itu akan dibuang muatannya atau digunakan seperti itu, karena kapasitor memiliki energi listrik dan energi listrik itu digunakan pada tabung cahaya kamera, sehingga itu salah satu penerapan dari kapasitor atau pemanfaatan dari kapasitor ya. Nah, nanti kalian akan bisa menghitung ini dengan konsep energi kapasitor tadi yang saya berikan di materi ini. Oke, itu yang 3 soal yang harus kalian kerjakan, difoto dan diupload di e-learning fisika kita. Oke, seperti itu, saya tunggu. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.